Tong tema hari ini membahas tentang PSU di Papua. Kita mengevaluasi untuk ke depannya itu yang lebih demokrasi yang lebih jujur dan adil. Oke, selanjutnya saya mau tanya, kamu kemarin coblos kah tidak? Oh, kakak kalau saya tercoblos golput. Kenapa kok golput? Saya punya kriteria itu saya sendiri mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakat dan mempersatukan, tidak memandang dia itu dari mana, dari agama atau dari ras, golongan dan budaya lainnya. Jangan pernah berharap negara ini bebas korupsi. Jika hak suara kamu saja sudah bisa dibeli, toh kakak. Kemudian, Luar biasa. ah, Halo sahabat Bawaslu dimanapun berada, jumpa lagi dalam podcast Bawaslu Provinsi Papua bersama saya Eni Wahyuni dalam ruang bincang yang santai tapi bermakna dengan narasumber-narasumber yang interaktif tentunya. Kali ini kita akan membahas terkait isu atau fenomena PSU di Papua, mulai dari money politik, kemudian berita bohong atau hoax, dan juga narasi-narasi negatif yang berkembang secara massal di media sosial. Oke, telah hadir di tengah-tengah kita dua orang narasumber yang merupakan anak muda. Mereka adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Papua yang akan mewakili suara anak kampus. Oke, mari kita sapa bersama. Yang pertama ada Said. Halo ya, Said, halo kakak. apa kabar hari ini? Alhamdulillah tentu baik dong kakak. Semangat pagi ya. Semangat. Baik. Selanjutnya ada Peter. Ya, Apa kabar Peter? tentu saja kabar sehat. Oke, puji Tuhan ya. Semoga Amin. semuanya semangat ya. Ya, Ya, siap, Karena kemarin semangat. kita baru memperingati semangat apa Sumpah Sumpah Pemuda Sumpah nih. Pemuda. Iya kak. Oke. Baik, berbicara mengenai Sumpah Pemuda dulu nih. Bahkan kemarin kita baru memperingati Sumpah Pemuda nih. Kira-kira bagaimana sih teman-teman sebagai generasi muda ini memaknai semangat atau spirit dari Sumpah Pemuda itu sendiri? Mungkin saya mulai dari Said dulu. Kalau saya memaknainya itu kita sebagai anak muda dan juga mahasiswa, kita harus mempersatukan, kemudian bertanggung jawab, kemudian membangun bangsa ini, dan kita juga anak muda yang nanti akan melanjutkan tongkat-tongkat estafet pemerintahan yang nanti ke depannya untuk Indonesia ke depannya. Makanya kita harus eh, bertanggung jawab sih, lebih berjiwa patriotisme kan. Oke, berjiwa patriotisme ya. Oh, Itu tadi underline dari kata-katanya Said. Oke, mungkin Iya. dari Peter seperti apa? Peter memaknai semangat atau spirit Sumpah Pemuda. Nah, Silakan Peter. oke. Menurut saya, Sumpah Pemuda itu momen penting bagi pemuda ya. Nah, jadi hari itu mempersatukan generasi atau pemuda eh, dari berbagai bahasa, Oke, suku, keberagaman. dan Oke, beragam. berbagai latar belakang. Mm-mm. Oke, kemudian jadi itu Eh, momentum ya. ya, momen Momentum untuk untuk menyatukan. mempersatukan kita semua. Oke, Nah, luar biasa. Baik, kita beralih ke Kitong Tema ya. Kitong Tema hari ini membahas tentang PSU di Papua. Seperti yang Kitong tahu ini kan PSU kemarin menjadi perhatian publik toh. Ya, dinamika yang terjadi dari mulai apa namanya? Berita-berita atau isu-isu yang negatif hingga mungkin pemberitaan negatif yang berkembang massal nih di media sosial yang akhirnya memecah belah masyarakat Papua. Kira-kira teman-teman sendiri bagaimana menilai proses PSU yang terjadi kemarin? Peter dulu mungkin, bagaimana Peter? saya sebagai mahasiswa, saya melihat bahwa PSU kemarin itu momen penting juga untuk menegaskan kita melihat demokrasi yang secara jujur dan adil. Jadi PSU kemarin ini bukan hanya eh, ya, apa ya biasa saja, tapi kita mengevaluasi untuk kedepannya itu yang lebih demokrasi yang lebih jujur dan adil begitu. Oke, luar biasa. Berarti Nah, bahan refleksi dan juga hmm, evaluasi ya iya. untuk demokrasi yang lebih Mm-mm. baik ke depan. Oke, Peter, Mm-mm. jawaban ini keren sekali. Said, bagaimana Said? kalau satu kakak sebenarnya PSU itu bukan suatu masalah ya.
Tapi itu juga sebagai sebuah koreksi, kemudian evaluasi terkait tadi Peter bilang, dan apa namanya, bisa melihat bahwa penyelenggara seperti Bawaslu dan KPU bahwa benar-benar bekerja, masih benar-benar punya perhatian terhadap pemilu. Eh, Kemudian terkait dengan PSU memang harus dilakukan, biarpun apa banyak-banyak masalah atau pelanggaran dalam pemilu. Jadi itu memang harus lebih baik dilakukan PSO agar bisa lebih efektif lagi dalam eh, melangsungkan keputusan begitu. Oke, terima kasih. Kurang lebih jawabannya sebenarnya kami 2 jawaban sama ya. PSU kemarin itu bukan berarti pilkada tuh gagal, tapi itu sebagai bentuk kita mempunyai evaluasi dan juga refleksi ke depan. Oke, selanjutnya saya mau tanya, kamu kemarin coblos kah tidak? Oh, kakak kalau saya tercoblos golput. Kenapa kok golput? Ya karena kalau saya kan KTP kan KTP Maluku, tapi ini kan kalau pemilihan gubernur kan memang gubernur provinsi berarti provinsi Papua khususnya berarti di Papua. Jadi memang prosedurnya tidak. Kalau mungkin presiden ya kakak ya itu tetap. Berarti Said pun niat hati nih mau mencoblos, tapi prosedur yang membuat Said akhirnya tidak bisa mencoblos. Oke, itu tidak apa-apa berarti, aman. Selanjutnya Peter bagaimana? Peter mencoblos kah tidak? Tentu tidak. Tentu tidak. Ya, Kenapa bisa tentu tidak? eh, karena sekarang ini sudah bagi provinsi, jadi saya punya KTP sudah, DOB ya, karena ya. sudah DOB. Jadi saya punya KTP masih di pegunungan, jadi saya tidak ikut mencoblos. Oke, berarti kurang lebih ini kendalanya sama dengan Said ya. Niat hati mau coblos, mau pilih apa, pilih paslon, tapi tidak bisa. Tapi tidak apa-apa sudah. Yang penting kamu dua tuh sadar, kamu dua menyadari kamu dua punya kewajiban sebagai warga negara untuk menentukan pilihan ya. Karena golput itu bukan pilihan sekali lagi ya. Oke, terus saya mau tahu nih, kalau kemarin misalnya kamu coblos, kira-kira sosok seperti apa ini yang mampu menarik kamu tuh punya hati untuk jatuh cinta begitu? Oh, kira-kira nih saya mau sosok yang seperti ini, seperti itu. Saya punya kriteria itu, saya sendiri mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakat, dan mempersatukan, tidak memandang dia itu dari mana, dari agama atau dari ras, golongan dan budaya lainnya. Nah, jadi kalau saya punya kriteria itu, saya mau supaya kita itu harus jadi satu. Oke, karena tanah Papua ini kan beragam sekali ya di tanah Papua ini, jadi memang harus bersatu. Kalau yang mau mempersatukan dan yang mau mendengar pasti dipilih oleh Peter ya. Iya. Oke, Said bagaimana Said? Kakak kalau saya itu mungkin kayak kriteria untuk pemimpin itu dia untuk saya mau pilih ya kakak ya, dia harus bertanggung jawab, ini tentunya amanah. Kemudian saya juga melihat dari latar belakang ya seperti kayak dia pernah menjabat dia sebagai apa, kemudian mungkin dia sudah menjabat seperti wali kota, untuk gubernur ya, wali kota, mungkin bupati, berarti kita lihat kemudian dari program-program kerjanya juga, visi misinya juga, kemudian bahwa oh, bagus dilaksanakan, dia punya apa sesuai dengan dia punya visi misi. Berarti itu kan sebuah contoh oh bahwa dia bisa nih nanti ke contohnya kayak gubernur sebagai pemimpin. Oh, berarti kita bisa memilih itu dari kriteria saya menilai seperti begitu. Berarti menurut Said penting sekali tuh latar belakang Ya, ya. latar belakang, Background, backgroundnya backgroundnya seperti apa itu seperti apa. menjadi dasar dia untuk mampu memimpin ke depan Iya, seperti itu. iya. Baik, luar biasa sekali. Kita mau bicara soal PSU. Isu-isu fenomena yang berkembang ini kan banyak toh. Salah satunya tuh mungkin money politik atau politik uang. Yang mungkin tong biasa kenal dengan serangan fajar kah? Atau mungkin ada juga sekarang serangan senja begitu ya. Kira-kira kami nih sebagai generasi muda ini, kira-kira apa sih kampu peran yang kami bisa lakukan untuk mungkin mencegah praktek-praktek seperti itu? Saya dulu mungkin Kalau satu sebenarnya itu kan tidak bagus ya, Pak, sangat tidak iya bagus sangat ya. tidak bagus sekali. Heeh. Kemudian
bahwasannya tuh saya lihat bahwa jangan pernah berharap negara ini bebas korupsi jika hak suara kamu saja sudah bisa dibeli toh kakak toh. Kemudian Hits, luar biasa. satu menilai dari beberapa Mas, masyarakat tuh ada tiga tipe ya kakak ya. Yang pertama tuh itu ambil, berdasarkan ya penilaian penilaian saya ya kakak. pribadi. Oke. Kalau saya Tipe tuh ada pertama. tipe pertama tuh dia tolak uang sama sekali. Dia tidak mau ambil uang, tetap dengan pilihannya dari dalam hati. Kemudian ada yang kedua itu ambil uang tapi tidak nyoblos yang orangnya ini yang sudah di ini. Kemudian yang ketiga itu eh sudah ambil uang ya memang dia ikut prosedur yang dia coblos nanti seperti apa yang sudah dikasih uang dan sudah disebut mau coblos apa ya gitu. Itu saya punya eh, lihat tipe masyarakat tadi. Kemudian kita sebagai mahasiswa itu hal-hal seperti itu kemudian kita harus apa lebih sosialisasikan itu kepada masyarakat ya Kak ya. Dan apa lebih kemudian kita anak muda, kebetulan juga kita mahasiswa, kita harus mengedukasi masyarakat seperti itu bahwa itu memang tidak baik sama sekali. Oke, berarti mahasiswa nih punya tanggung jawab lebih ya. Iya, Ya, Bukan cuma untuk dia diri sendiri, tapi bukan dia juga dari berperan sendiri. untuk mengedukasi masyarakat ya. Iya, betul. Oke, luar biasa, Said. Peter, bagaimana, Peter? kalau menurut saya tentu hal itu sangat apa merusak, Mm-mm. merusak. Jadi untuk praktik money politik ini pribadi saya tidak terima karena saya punya suara itu bersih. Iya, bersih. Nah, dan suara saya satu ini yang menentukan saya punya pemimpin ke depan itu yang lebih baik. Ya, jadi sangat berharga. Dan saya sebagai mahasiswa, saya harus mengedukasi kepada masyarakat Oke. dari saya punya rumah keluarga sampai di eh, tetangga dan masyarakat lainnya. Nah, supaya kita punya suara itu bersih dan kita punya eh, pilihan itu yang tepat. Begitu. Nah, sepakat ini. Berarti kita memang dari kitong pu diri dulu sendiri, dimulai dari kitong pu diri, kitong pu keluarga, kemudian tetangga mungkin ya, sampai dengan skala yang lebih besar tadi ya. Kitong bisa mengedukasi mereka ya, membantu untuk mungkin sosialisasi, memberi pemahaman seperti itu. Kemudian ini ada isu lagi yang tidak kalah menarik untuk kitong bahas ya, yaitu mungkin isu terkait berita bohong atau hoax ini. Kita kan tahu sendiri PSU kemarin itu narasi-narasi negatif itu berkembang pesat di ini, di media sosial. Entah itu dia Facebook kah, Instagram kah, TikTok kah. Dan itu akhirnya ini bikin masyarakat Papua ini terpecah belah toh. Iya. Jadi kira-kira kamu sebagai anak muda nih bagaimana kamu menyikapi berita hoax itu dan juga mungkin kamu punya cara untuk menangkal berita hoax itu seperti apa? Peter mungkin? Jadi untuk berita hoax ini kita sebagai mahasiswa kita harus menyaring informasi, Oke. informasi tersebut ya. Nah, jadi eh, kita harus baca ulang setiap informasi yang ada di akun-akun media sosial kita. Jadi apa? Berita hoax ini kita bisa apa ya merugikan kita punya saudara, teman. Jadi kita harus baca ulang. Apa itu apa berita bentuk video atau informasi. Sebelum kita bagikan ke grup keluarga atau grup WH dan lain, kita sendiri harus baca berulang-ulang dan sumber informasi itu dari mana. Nah, lalu kita bisa teruskan ke kita punya saudara atau teman. Berarti Hmm, menyaring dulu, iya, tahu dulu kebenaran dulu, baru mm-mm. boleh share. Iya, Oke, berarti tapi bukan Peter toh yang pelaku berita-berita hoax ini tidak kan? tidak. Tidak, luar biasa. Oke. Bagaimana Said mungkin? eh Kakak kalau saat itu untuk ya tentunya saja untuk di dunia sekarang di era digital ini memang sangat rentan ya terhadap isu seperti itu hoax, sara, kemudian bullying itu sangat banyak sekali di sekarang ini dan kemudian saya sebagai mahasiswa tuh kita mahasiswa tuh ada punya 5 sifat ya sifat mahasiswa. Ya, iya.
Kalau yang pertama tuh rasional, kita rasional dalam berpikir ya, ini informasi ini nih logis gak, masuk gak? Tapi kemudian yang kedua tuh analisis. Kita menganalisis sumbernya ini dari mana asal informasi tersebut, baru kita mengambil sikap bahwa ini informasi benar atau tidak. Kemudian kita juga ada sifat yang namanya universal. Universal itu meluas ya, kita melihat bahwa informasi ini secara apa? Luas, bahwa informasi ini nih dia sumber-sumbernya tuh dari mana saja, apapun itu. Dan kemudian ada juga ya kritis ya, yang pada kritis ya seperti tadi Peter juga ada singgung kritis. Sebenarnya kita harus melihat bahwa eh, informasi ini nih dia betul-betul sekali kita harus menganalisis bahwa informasi ini, oh ini betul atau tidak. Dan kita yang kayak tadi kita bilang juga harus menyaringnya secara detail. Ya, bahwa benar-benar atau tidak isu atau informasi tersebut. Kemudian yang ketiga, terakhir ya, ya terakhir tuh kelima tuh ya sistematis. Kemudian informasi itu dia terstruktur ke tidak ataupun nanti tinggal dia dapat informasi itu langsung dia share. Kalau biasa kan di apa media-media itu kan ada kemudian ada beberapa lewat tahapan ya, mungkin di tahapan redaksi begitu atau bisa diterbitkan atau tidak nanti berita ini ya seperti itu. Jadi kita memang betul-betul akurat dalam melihat informasi tersebut tuh bahwasanya ini benar atau tidak baru kita di-share ataupun tidak di-share. Karena itu juga kalau bisa jadi kalau tidak benar kan kita melanggar undang-undang ITE ya Kakak ya. Ya, kita juga kena ya. Ya, kemudian kalau memang betul-betul informasi betul ya itu juga informasi buat masyarakat ataupun buat yang lain-lain juga. Ya, itu saja. Kak. Baik, itu tadi sebicara panjang lebar, tong sebicara banyak terkait PSU. Tapi teman-teman ini tahu Bawaslu toh? Oh, tahu Ah, Kakak. Bawaslu itu apa, Said? Bawaslu itu Badan Pengawas Pemilu kan. Saya juga pernah ada beberapa kegiatan ikut Bawaslu juga dan memang Oh, sudah memang mengenal ya. Bawaslu. Berarti pernah menjadi peserta Ya, kegiatan yang diadakan oleh kegiatan yang diadakan. Ya, Bawaslu. Berarti saya kurang lebih ini paham tentang hmm. Bawaslu ya. Kalau Peter sendiri mungkin, Peter tahu kah Bawaslu petugas tuh apa begitu? Mungkin Peter tahu. tahu sih, ya. Jadi Bawaslu itu dia apa? Dia pengawas pemilu. Jadi apa pelanggaran pelanggaran atau sengketa yang terjadi itu diawasi oleh Bawaslu. Seperti Oke, begitu. terima kasih ya. Iya. Ternyata teman-teman mengenal Bawaslu. Mm-mm. Luar biasa. Iya, kita lanjut lagi ke tadi kan kita bicara Bawaslu nih, teman-teman harus tahu ternyata Bawaslu seperti apa. Kemudian menurut teman-teman sendiri nih kira-kira kolaborasi ideal seperti apa yang bisa mungkin Bawaslu lakukan bersama dengan teman-teman mahasiswa atau mungkin dari pihak kampus? Hmm. Mungkin Peter dulu. Menurut saya kolaborasi antara mahasiswa dan Bawaslu itu harus eh, bergandeng dan membuat kegiatan workshop atau lain supaya kita punya hubungan antara mahasiswa dan Bawaslu itu bisa jalan sampai apa ya kita bisa jalan dan bisa membuat kegiatan-kegiatan lain untuk mempersiapkan pemilihan-pemilihan ke depan itu. Oke, baik. Kalau menurut saya sendiri mungkin kolaborasinya seperti apa ini? Sebenarnya ini menarik Kakak. Sangat menarik sekali karena saya sudah pernah dengar tuh di Tompung kampus tuh Kakak tuh ada namanya KKN tematik. Nah, iya KKN tematik. Tapi saya tidak tahu bahwa kita punya kakak tingkat yang sebelumnya itu sudah lakukan hal tersebut atau belum. Tapi saya pernah dengar itu dari kalau tidak salah Ibu Indah selaku Warik satu ya. Kita punya Warik satu di kampus. Kemudian bagaimana tuh kalau bisa Bawaslu memang bekerja sama dengan kampus untuk lakukan KKN tematik itu dan kita mahasiswa-mahasiswa yang ikut KKN mungkin bisa bekerja untuk Bawaslu punya progres yang di KKN itu seperti apa kita bisa kerjakan di sana dan apa terkait
bukan juga Bawaslu ini bukan cuma kerjasama antar kampus juga kan, tapi ada beberapa mungkin kerjasama dengan organisasi Cipayung Place mungkin ya kalau memang udah pernah ada tapi kalau sekarang saya nggak tahu udah masih berlanjut atau masih kerjasama kah tidak. Kemudian oh, sebenarnya gitu aja sih kalau saya mau lihat sebenarnya lebih baik tuh kayak yang tadi saya bilang KKN tematik itu Kakak. Itu sangat baik sekali kalau memang dari Bawaslu sama kampus bekerja sama collab untuk melakukan hal seperti itu. Memang benar, Bawaslu sebenarnya sudah ada, sudah Hmm. berkolaborasi dengan beberapa kampus dan juga memang dengan beberapa organisasi Cipayung, Hmm. seperti itu ya. Oke. Sekarang ini, kita tahu bahwa PSU ini sudah selesai toh. Hmm. Tong gubernur sudah ada, gubernur sudah ditetapkan dan juga sudah bekerja kan. Hmm. Kira-kira teman-teman nih sebagai generasi muda, refleksi dan juga mungkin harapan untuk pemerintahan ke depan ini seperti apa? Said dulu bagaimana? Said punya harapan ke pemerintahan ke depan ini. Kalau saya itu Kakak, kalau gubernur yang sekarang ya alhamdulillah sudah dilantik Bapak Matius ya. Bapak Matius itu dia harus bagaimana merangkul tuh yang tadinya sebagai lawan ya Kak ya. Ya. Akhirnya sudah menjadi kawan dalam hal untuk membangun Papua yang ke depan bisa bersama-sama bergandengan tangan. Kemudian eh, untuk harapan saya juga ke Bapak Gubernur yang sekarang sudah dilantik, Bapak Matius, bisa jadi eh, pemimpin yang amanah, ya tentunya harus bertanggung jawab. Kemudian eh, mendengar aspirasi masyarakat dalam bukan cuma masyarakat ini tapi masyarakat mohon maaf masyarakat yang di bawah ya seperti kita mama-mama di Papua itu mama-mama jual pinang, mama-mama di pasar lebih harus mendengar kita punya mama-mama dorang itu. Kalau gubernur tidak dengar lagi, aduh saya tidak tahu tumpu mama-mama di Papua ini bagaimana. Oke, berarti yang saya bisa garis bawahi itu, saya punya pesan itu tadi yang pertama adalah kolaborasi ya. Iya. Bagaimana lawan tadi dirangkul menjadi kawan untuk berkolaborasi bersama membangun tanah Papua. Kemudian mendengarkan aspirasi dan juga amanah. Oke. Kalau Peter sendiri, Peter harapan seperti apa? Saya punya harapan sih, tentu saya punya harapan itu harus mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakat dan harus terbuka karena apa ya, Provinsi Papua ini provinsi Hindu ya dari ada beberapa provinsi yang sudah bagi, tapi itu ya induk. Jadi saya punya harapan juga bahwa Bapak yang baru dilantik ini harus buka ruang kerja yang seluas-luasnya. Nah, Oke. supaya tidak ada pengangguran di Provinsi Papua ini. Nah, jadi itu saya punya harapan bahwa Yang Peter sampaikan nih mungkin menjadi keresahan Peter ya selaku mahasiswa semester akhir ya. Karena setelah itu ada momok lagi yang menghantui yaitu nanti saya kerja ke Kerja tidak ya. begitu kan? Ya itu sudah semoga itu didengar ya dan oleh pemerintahan yang sekarang ini. Oke, yang terakhir ini mungkin ya sebelum kita tutup ini harapan mungkin untuk Bawaslu ke depannya dalam menjalankan fungsi pengawasan tuh seperti apa? Kantong subahas nih fenomena, isu, lampu harapan untuk Bawaslu ke depan seperti apa? Mungkin saya mulai dari Peter dulu. Peter, ya, harapan seperti apa? saya punya harapan untuk Bawaslu nih. Kalau tidak salah Bawaslu itu mengawas pemilu ya. Iya. Jadi kalau ada pelanggaran atau sengketa yang terjadi, Bawaslu jangan memihak ke satu arah. Em, ya, memihak ke semua supaya kita punya integritas Bawaslu itu lebih ya maju begitu. Menjaga integritas Ya, dan netralitas sebagai netralitas. penyelenggara pemilu. Hmm. Oke. Lanjut Said. Said punya harapan untuk Kalau Bawaslu? saya harapan untuk Bawaslu itu yang pertama seringlah turun ke masyarakat langsung untuk melakukan kegiatan-kegiatan karena banyak yang saya ikut itu kegiatannya cuma di hotel ya Kak ya. Eh, Kenapa itu kalau di hotel? Sulit kah? tidak, memang ada enaknya, ada juga coba lihat sesuatu yang beda ya, yang lebih ke apa namanya? Karena dari dulu tuh cuman kayak hotel, hotel terus begitu Kakak tahu. Oke. Jadi mungkin ada Jadi yang Said punya mau berbeda. Bawaslu bikin kegiatan? Ya, lebih ke turun ke masyarakat langsung ke alam secara alam begitulah. Kemudian
Kemudian harapan saya juga itu eh, Bawaslu ini mungkin lebih aktif lagi dalam itu pengawas partisipatif lah, lebih mengaktifkan itu karena itu juga bisa membantu membantu Bawaslu dalam pemilu-pemilu yang memang tidak dapat dijangkau Bawaslu memang, dan itu yang kalau tidak salah ada eh, pengawas partisipatif ya namanya ya. Iya, itu kan sempat juga saya jadi pengawas partisipatif juga, dan itu sangat bagus sekali, dan dimohon untuk Bawaslu agar bisa dikembangkan tambah atau mungkin ditambahkan anggotanya kah, atau bukan cuma beberapa orang itu supaya bisa eh, lebih membantu Bawaslu lagi untuk yang pemilu-pemilu ke depannya. Itu harapan ya, Ya, harapan dari Said. Tadi dari Peter harapannya adalah menjaga netralitas dan integritas. Dari Said mungkin lebih turun ke lapangan. hmm, Mungkin Bawaslu turun ke masyarakat masyarakat langsung, langsung. di daerah mana, Iya, seperti di itu, atau daerah mungkin ke mana? kampus langsung ya. Iya. Dan juga lebih meningkatkan atau mengoptimalkan lagi kegiatan pengawasan Tinggal. partisipatif tadi ya Iya. bersama mahasiswa. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir sebenarnya. Jadi terima kasih untuk kamu dua. Ya, Kamu dua kakak. semua Sama-sama kakak. berbincang, kamu dua semua berpendapat, mewakili suara kampus ya. Hmm. Ya, Tentunya kamu dua punya aspirasi tadi, kamu dua harapan tuh menjadi harapan kitong bersama. Hmm. Untuk bagaimana demokrasi ini lebih baik baik. demi kitong tanah Papua yang kitong cintai ini. Cintai. Oke, itu saja. Demikian bincang podcast kita kali ini. Semoga podcast ini bermanfaat dan menjadi literasi edukasi bagi kita semua, terutama para generasi muda. Karena generasi muda adalah agen perubahan yang mengawal demokrasi melalui advokasi, melalui kritis, dan juga mungkin melalui partisipasi aktif. Oke, bersama rakyat, awasi Awasi pemilu. pemilu. Bersama Bersama Bawaslu, Bawaslu, tegakkan tegakkan keadilan keadilan pemilu. pemilu. Bersama rakyat